Halo semuanya, para sahabat Tia Lover, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trader Indonesia. Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu ya. Dimana yang kita lakukan saat ini sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti otomatis energinya itu untuk kalian. Jika dirasa tidak resonate berarti otomatis energinya itu untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan perlu disimak baik-baik, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Anggap aja ini fun reading, jadi untuk senang-senang, oke? Dan untuk di tema video kali ini, sesuai dengan judul deskripsi yaitu kapan kita akan menikah. Jadi seperti itu ya. Nah, buat kalian yang merasa penasaran, tonton terus channel ini. Jadi jangan di skip-skip videonya agar kalian semuanya tahu dari langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke? Dan seperti biasanya untuk pembukaan aku di sini menggunakan kartu coach atau kartu oracle ya. Jadi di sini sesuai dengan tema yaitu kapan kita menikah. Oke. Kartu yang pertama relationship harmony. Kartu yang ketiga, kartu yang kedua maaf, ada spiritual understanding. Yes. Dan kartu yang ketiga, kartu yang terakhir ada kartu angel therapy. Nah, oke teman-teman, di sini para sahabat IR lover semuanya bisa memilih sesuai gambar mana yang menurut kalian tuh pas di hati kalian atau sesuai dengan kata hati kalian. Teman-teman bisa memilih lebih dari satu kartu. Memang terkadang energi kalian itu ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi misalnya teman-teman memilih kartu nomor 3 gitu ya, berarti teman-teman bisa juga memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 1. Jadi seperti itu ya. Nah, oke, buat teman-teman yang merasa membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi untuk memilih kartu ini, kalian bisa pause video ini sampai kalian benar-benar yakin akan pilihan kartu mana yang kalian pilih. Dan yang udah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya kita reading dari urutan kartu yang nomor pertama terlebih dahulu, oke? Nah, di sini ada kartu relationship harmony. Dan saya jelaskan lagi teman-teman. Nah, kartu tarot atau readingan itu tidak bisa memberikan kepastian jawaban. Jadi kayak misalnya jam berapa, tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun apa, itu tidak bisa dipastikan. Karena ini sifatnya juga general reading, juga sifatnya itu readingan. Jadi kayak semua jodoh apapun itu kita serahkan sama yang di atas. Kita tidak boleh mempercayai tarot 100%. Tarot hanyalah media seni membaca alam bawah sadar masing-masing. Jadi kayak Tuhan itu udah membekali manusia itu dengan kekuatan energi yang amat luar biasa. Aku di sini tidak memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan itu semata-mata hanyalah alam bawah sadar dari teman-teman sendiri. Jadi di sini aku hanya mediasi sebagai pembaca aja. Jadi seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Untuk kalian yang memilih kartu nomor 1, di sini ada kartu relationship harmony. Archangel Raquel, we angels are opening the heart, everyone our argument being resolved now. Nah, untuk dari kartu oracle sendiri menjelaskan, ya, bahwa di sini kemungkinan besar gitu ya, kemungkinan besar jika kamu udah merasa yakin dan nyaman sama pasangan kamu saat ini gitu ya, kalian menunggu apa lagi? Kalian menunggu kepastian apa lagi? Kalian menunggu keyakinan apa lagi? Karena hal itu sebenarnya itu kalian udah merasa yakin gitu, udah merasa nyaman dengan pasangan kalian saat ini. Jadi tidak ada perlu hal yang patut ditunggu-tunggu. Mungkin di sini hambatan terbesar itu cuma dari waktu.
gitu ya, dari waktu aja. Sebenarnya di sini dari hati kalian masing-masing, dari baik dari pasangan kalian maupun kalian itu udah ada keyakinan gitu bahwa kalian akan melangsungkan suatu jenjang yang lebih serius lagi dengan pasangan kamu saat ini. Di sini terlihat seseorang duduk di kursi kebahagiaan, kursi pelaminan. Energi dia sangat bahagia, dia membawa bunga. Jadi bisa dipastikan dalam waktu dekat juga gitu ya. Apabila kamu udah merasa yakin, udah tidak ada merasa beban lagi dengan pasangan kamu, pernikahan ini akan segera kamu langsungkan. Itu tergantung dari pribadi kalian masing-masing. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini juga menerangkan energinya yang keluar. Lebih baik jangan terlalu menunda-nunda waktu jika kalian udah memang merasa yakin gitu ya. Jadi tunggu apa lagi gitu. Jika kamu udah merasa yakin sekarang ini, ya udah go, lakukan aja gitu. Jadi tidak ada perlu rasa sesuatu yang difikirkan. Karena baik rezeki maupun kondisi keuangan, karir itu akan mengikuti, akan mengalir dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dan hubungan kalian. Nah, jadi seperti itu ya. Di sini yang aku lihat juga kamu sepertinya tuh sangat bahagia, sangat nyaman banget gitu ya. Dengan seseorang yang udah membuat hati kamu nyaman. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini dilihat dari segi astrologinya, ini sangat bagus. Kemungkinan di sini karena ini bulannya itu melingkar, jadi mungkin bisa saja terjadi di tahun ini ataupun tahun berikutnya, tahun depan gitu ya. Karena ini bulannya itu full yang artinya menandakan bahwa hati kamu dan pasangan kamu itu udah sangat yakin. Jadi seperti itu ya. Jadi tinggal menentukan aja kapan waktunya dan saling meyakinkan satu sama lain. Oke, sekarang kita lanjut untuk versi kartu dari tarotnya. Oke. Oke. Yes. Oke. Yes. The Magician. Ya, The High Empress. Dia kan ratu tertinggi, oke? Nah, oke teman-teman semuanya, kalau di sini yang aku lihat untuk dari versi tarotnya tersendiri. Nah, di sini mungkin kalian akan melakukan suatu perjalanan, di mana perjalanan ini itu adalah rangkaian sesuatu yang sangat panjang, prosesi yang sangat panjang. Memang ya akan ada mungkin sedikit masalah yang membuat bukan hubungan, istilahnya itu yang membuat pernikahan ataupun kalian yang menuju ke jenjang itu sedikit terhambat. Tapi masalah itu tidak terlalu besar. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat wajar, dimana ketika seseorang itu mau melangsungkan jenjang pernikahan atau mau ke hal yang lebih baik lagi, pasti sama yang di atas itu sedang diuji. Dimana di sini kalianlah yang menentukan apakah kalian bisa maju ke depan atau kalian stuck, terhenti. Jadi seperti itu. Dan di sini itu kalian harus bisa berpikir positif aja. Jadi menyikapi segala sesuatunya itu harus dengan rasa percaya diri, yakin bahwa kedepannya kalian akan baik-baik saja. Di sini ada kartu The Death. The Death itu artinya akhir dari hubungan asmara kamu saat itu. Maksudnya itu hubungan pencarian asmara kamu saat itu. Mungkin dengan di sini hadirnya
orang tersebut dengan kamu melangsungkan suatu pernikahan gitu ya, ini akan menjadi akhir dari masa pacaran kamu, masa yang mungkin kamu dulu itu masih ketika menjalin hubungan pacaran dengan pasangan kamu itu kamu masih seperti tidak terlihat dewasa, itu bisa menjadi hubungannya lebih dewasa lagi. Jadi seperti itu. Dan di sini kamu tinggal yakinkan aja niatan kamu terhadap orang tua kamu. Begitu pula pasangan kamu. Pasangan kamu harus meyakinkan orang tua kamu gitu, bahwa sebenarnya kamu saat ini untuk melangsungkan jenjang ke hal yang lebih serius atau ke jenjang pernikahan, kamu sebenarnya udah siap gitu. Jadi tinggal memantapkan aja sama pasangan. Di sini yang aku lihat mungkin ketika kamu akan menjalin hubungan yang lebih serius lagi dengan pasangan kamu, itu akan ada suatu proteksi ataupun proteksi dalam artian itu kayak bukan overprotective, bukan, tapi kayak rasa saling menjaga hubungan satu sama lain. Mungkin yang kemarin kamu masih ya terlalu merasa fun, terlalu merasa enjoy, kayak ya masih suka senang-senang ya. Mungkin ketika kamu akan melangsungkan pernikahan atau ke jenjang yang lebih serius lagi, pasangan kamu akan sedikit membatasi, namun itu semata-mata karena dia sayang sama kalian. Jadi jangan terlalu dijadikan suatu beban. Karena orang sayang dan peduli itu artinya yaitu dia mau mengawasi kalian, dia mau melihat kalian walaupun dari jarak jauh sekalipun. Jadi karena dia sayang, dia khawatir sama kalian. Dan di sini yang aku lihat ya kamu memang terkadang itu sedikit cemas akan masa depan ketika kamu menikah dengan pasangan kamu yang saat ini. Tapi kamu tetap terus berpikir positive thinking gitu, yakin bahwa kedepannya kamu akan lebih baik lagi. Terkadang memang rasa cemas itu timbul dengan sendirinya, itu hal yang manusiawi, itu hal yang sangat lumrah. Karena memang terkadang itu rasa khawatir itu menghantui siapapun, apalagi buat kalian yang mau ke jenjang seriously. Tapi di sini rasa cemas itu sebenarnya itu datang dari diri kamu sendiri. Ketika kamu berpikir negatif, maka hal negatif itu akan menghampiri kamu. Begitu pula ketika kamu berpandangan positif, nah maka keberuntungan dan hal positif itu akan datang menghampiri kalian sendiri. Di sini yang aku lihat ada kartu kemakmuran, kebahagiaan, yang artinya auranya ini sangat berlimpah. Ada seseorang yang sedang bahagia di taman. Di sini ia menjaga kepingan-kepingan emas, yang artinya bahwa sebenarnya rezeki itu akan datang dengan sendirinya ketika kamu sudah menjalin hubungan yang lebih serius lagi sama pasangan kamu. Otomatis ke jenjang pernikahan gitu ya. Rasa keberuntungan itu akan timbul dengan sendirinya. Dan di sini itu merupakan suatu keajaiban yang harus kalian syukuri. Karena tidak semua orang gitu ya bisa melewati tahapan proses tersebut untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan. Pasti kalian semua udah melewati rasa pahit, rasa pedih, rasa apapun yang udah kalian alami. Tapi di sini bagusnya kalian itu bisa melewati itu semua. Dan di sini buat pasangan kamu harus bisa bekerja lebih giat lagi, harus bekerja lebih profesional lagi, karena di sini posisi dia saat ini memang ketika dia seorang laki-laki gitu ya, dia sedang istilahnya itu meminta anak dari seseorang, yang artinya berarti tanggung jawab dia itu udah lepas dari tanggung jawab orang tua. Otomatis kendali penuh tanggung jawab dipegang pasangan kamu jika pasangan kamu seorang laki-laki. Jika seorang perempuan gitu ya, jika seorang perempuan mungkin si perempuan ini harus lebih dewasa lagi, harus lebih bersikap keibu-ibuan lagi, harus bisa bersikap menjadi wanita dewasa. Jadi seperti itu. Jadi tinggalkan masa-masa kekanak-kanakan. Jadi seperti itu ya. Dan di sini ada kartu The High Empress, yang artinya di sini ada kartu bagus, seorang wanita yang sedang duduk sambil berdoa dan bermeditasi, yang artinya di sini kamu selalu berpikir positif, selalu berdoa sama yang di atas, minta agar hubungan kalian diberi kelancaran ke depannya. Dan di sini Ace of Pentacle, yang artinya suatu kebahagiaan. Mungkin sesuatu kesulitan yang udah kalian alami pada saat masa pacaran itu
akan tertebus menjadi suatu kebahagiaan di jenjang pernikahan kalian. So, kita amini aja, mudah-mudahan semuanya itu terjadi pada kalian. Oke? Sekarang kita lanjut lagi untuk kartu yang nomor 2. It's okay, di sini ada kartu spiritual understanding. Nah, buat kalian yang memilih kartu nomor 2, yang artinya jika kamu saat ini merasa bimbang, kamu saat ini masih merasa ragu, kamu kayak selama ini merasa belum mendapatkan pasangan yang pas. Nah, inilah saatnya kamu mengoreksi apa yang salah dengan diri kamu, kesalahan apa yang pernah kalian perbuat, apakah kalian pernah menyakiti orang lain, apakah kalian pernah melukai orang lain, atau apakah kesalahan apa gitu yang udah kalian perbuat. Nah, seperti itu. Dan di sini kalian juga harus berdoa sama yang di atas, minta diberi jodoh yang terbaik gitu ya, apabila kalian belum menemukan jodoh. Nah, apabila kalian sudah saat ini udah mendapatkan jodoh, nah, lebih baik kalian bisa, mungkin jika kalian muslim, kalian bisa beristikharah gitu ya, meminta jawaban apakah orang ini itu untuk kalian atau bukan. Jika kalian misalnya non muslim gitu ya, kalian bisa berdoa sama Tuhan agar diberi petunjuk apakah pasangan kalian saat ini memang sesuai untuk kalian, atau mungkin orang ini tuh jawaban doa dari kalian. Jadi seperti itu. Jadi di sini selain kalian berusaha, kalian juga harus mengimbangi segala sesuatunya itu dengan doa dan harapan besar sama yang di atas. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya itu, keajaiban itu nyata. Jadi seperti itu. Dan di sini juga energinya itu sangat positif. Yang artinya di sini itu mungkin harapan besar kamu mungkin ya di tahun ini ataupun tahun berikutnya, kalian itu sebenarnya itu menginginkan suatu jenjang pernikahan. Mungkin karena di sini karena usia juga, karena faktor usia, karena mungkin faktor dari kematangan sendiri, atau mungkin faktor dari kamu yang udah merasa lelah gitu ya, disakit hati sama seseorang sehingga kamu itu kayak aku pengen gitu ya, aku pengen ketika menemukan seseorang yang istilahnya tuh yang bener-bener cocok, baik hati, kalian udah nggak terlalu memandang fisik, yang artian ya kalian itu menilai dia itu dari hati. Kalian tuh berharap, menginginkan untuk hubungan kalian selanjutnya itu ya hubungan yang terakhir. Jadi kayak semacam itu, kalian menginginkan orang itu orang yang terakhir, orang yang pengen kalian ajak serius. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat untuk dari versi deck tarotnya, untuk lebih mempertegas dan ini ya, melihat jawaban yang lebih luas lagi. Ini mejanya maaf kurang terlalu bagus. Doakan aja teman-teman. Makanya buat teman-teman semuanya yang pengen bantu meja dari aku, bantu meja istilahnya, jangan di skip iklannya, karena itu sangat berarti banget buat aku, tentunya buat kalian semuanya, untuk kenyamanan mereading ya. Jadi seperti itu. Otomatis jika mungkin fasilitasnya oke gitu ya, kalian juga dengar readingannya itu pasti akan fun. Jadi kalau bisa jangan di skip ya iklannya, please. Oke, di sini ada kartu King of Wands, ada kartu The Hangman. Yes, ada kartu The Chariot. Ada kartu Page of Cups. Ada kartu Page of Wands. Wow, ada kartu 2 Page, 2 Page. Oke. Yes. Yes. Ya.
Untuk dari versi kartu deck tarotnya sendiri, nah, kalian itu pernah sempat berpikir bahwa selama ini kayak hidup kalian itu tidak sesuai dengan harapan kalian. Kalian juga sempat berpikir kalian itu kayak udah berusaha sekeras mungkin, tapi tetap aja kalian itu tidak mendapatkan orang yang sesuai dengan hati kalian. Jadi kayak semacam berpikir seperti itu. Tapi di sini dengan ketekunan dan kesabaran kalian, ya kalian harus lebih bersabar lagi. Jika kalian masih belum mendapatkan pasangan, nah jika kalian udah mendapatkan pasangan, nah di sini saatnya lah kamu berpikir lebih terbuka lagi, berpikir lebih cermat lagi. Mungkin ketika kamu kemarin-kemarin banyak ribut terhadap pasangan ataupun ada aja gitu masalah yang menghampiri pada hubungan kalian, itu lebih baik kalian koreksi, kalian menoleh ke belakang, kalian koreksi apa yang membuat hubungan kalian tidak merasa nyaman. Karena jika itu tidak kalian lakukan, nah maka perubahan itu tidak akan tercipta, maka situasi itu tidak akan terbenahi, maka ya udah hubungan kalian akan tetap seperti itu gitu. Kebanyakan memang orang yang udah menjalin hubungan gitu ya, yang udah menjalin hubungan, terkadang itu kayak yang udah beda banget ya ketika orang pas di awal kenal gitu ya, dia istilahnya sok terbuka gitu, sok terbuka sama pasangan. Tapi ketika orang itu udah menjalin agak lama sama pasangannya gitu ya, orang itu kayak lama-lama rasa terbuka itu akan tidak terbuka lagi, kayak semacam sedikit tertutup gitu. Nah itu sebenarnya itu yang membuat hati kamu juga merasa bingung. Terkadang seperti itu ya. Nah di sini alangkah baiknya kalian langsung aja open, tanyakan gitu, apa yang sebenarnya membuat hubungan kalian tidak nyaman, apa yang istilahnya itu yang tidak kalian sukai satu sama lain, sifat apa yang tidak kalian sukai satu sama lain. Karena hal itu yang mampu merubah hubungan kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini ada kartu The Chariot yang artinya ya, kesabaran, ketelatenan dalam suatu hubungan itu baik, tapi harus diimbangi dengan rasa niat akan kedepannya lebih baik lagi terhadap hubungan itu. Kalau misalnya cuma bersabar aja, tapi tidak ada niatan untuk menjadi lebih baik lagi, itu artinya percuma, tidak bisa terlaksana. Jadi seperti itu. Di sini memang diperlukan keseimbangan antara kamu dan pasangan kamu. So, jadi jangan cuma kalian aja yang peduli dengan hubungan ini, tapi pasangan kalian harus ikut andil terhadap hubungan kalian. Karena di sini menyangkut dua orang. Page of Cup. Ada kartu ini yang artinya fokus akan tujuan hidup kalian. Fokus terhadap tujuan hidup kalian artinya di sini ya, otomatis semua orang menginginkan suatu kebahagiaan. Setiap manusia menginginkan suatu kepuasan hati. Setiap manusia menginginkan apapun yang diinginkan tercapai. Nah, ketika harapan itu tidak sesuai dengan hati kalian, tidak sesuai dengan harapan kalian, itu harus kalian koreksi, kalian lihat seperti yang tadi ya. Kalian telusuri akar masalahnya itu apa. Jika tidak kalian laksanakan, ya hubungan itu akan tetap seperti itu. Nah, di sini kamu yang aku lihat ada kartu Page of Wands. Kartu Page of Wands itu artinya kamu kayak semacam di sini itu mengalami kekosongan jiwa. Kekosongan jiwa yang artinya kayak tidak ada yang pernah mempedulikan kamu. Tidak ada yang pernah mempedulikan perasaan kamu. Baik dari pasangan kamu maupun kayak semacam apa istilahnya itu kayak kartu kesepian gitu. Jadi kayak kamu memiliki pasangan pun tapi kamu masih merasa sendiri. Karena mungkin orang atau pasangan kamu itu terlalu keras. Dia tidak mau mendengarkan pendapat kamu. Dia terlalu membesarkan ego dia. Dia selalu berpikir benar. Dia selalu mengatakan bahwa diri dia yang paling benar. Hal itu sebenarnya
hal yang perlu ditekankan. Jadi di sini yang aku lihat kamu orangnya cukup sabar. Tapi jangan sampai kesabaran itu malah dimanfaatkan sama pasangan kamu. Jadi solusinya di sini, ya oke, kamu harus mengobrol secara empat mata dengan pasangan kamu. Sebenarnya yang kamu inginkan itu apa? Yang kamu harapkan itu apa? Kamu harus ngomong sama dia. Apabila hal itu tidak bisa dilaksanakan sama pasangan kamu, maka harapan pernikahan, suatu kebahagiaan dalam hubungan, itu tidak akan berjalan dengan sempurna. Hubungan kamu akan dihiasi dengan perasaan dingin. Perasaan dingin itu seperti batu, seperti es gitu ya. Walaupun di sini materi kamu tercukupi, walaupun materi pasangan kamu juga tercukupi, tapi tidak adanya kebahagiaan, hal itu akan membuat hubungan kamu merasa dingin. Di sini ada kartu juga Knight of Cup, yang artinya harus sama-sama menegakkan komitmen yang udah kalian buat saat awal pertama kali kamu jadian. Jadi jangan sampai pas awal-awal manis tapi di akhir-akhir pahit. Jangan sampai seperti itu. Tapi yang namanya hubungan, baik di awal maupun kamu untuk ke jenjang yang lebih serius lagi, ataupun yang kamu udah berhubungan udah lama gitu ya, harus tetap stabil, harus tetap sama. Di awal, di tengah-tengah maupun di akhir-akhir itu harus sama. Jadi harus imbang. Nah, di sini sepertinya yang kulihat, dengan adanya keegoan, dengan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kamu, salah satu pihak merasa tersakiti, salah satu pihak merasa tidak enjoy menjalani hubungan ini, salah satu pihak merasa tidak yakin akan hubungan kamu ke depannya saat ini. So, lebih baik saran dari aku seperti yang tadi, bicarakan secara empat mata sama pasangan kamu, apa yang membuat hubungan kamu saat ini tidak merasa nyaman. Karena harapan terbesar kamu sebenarnya, kamu menginginkan pernikahan di tahun ini maupun tahun depan. Jadi agar hal itu bisa berjalan lancar, kamu harus lebih tegas dan bijaksana dalam menyikapi problem yang ada dalam hubungan ini. Jadi seperti itu. Di sini harus sama-sama memikul beban, harus sama-sama berpikir positive thinking satu sama lain, agar semua usaha kerja keras kamu tidak sia-sia dan membuahkan hasil, sehingga apapun yang menjadi harapan besar dalam hidup kamu agar bisa terlaksana. Apapun yang selama ini menjadi mimpi-mimpi indah dalam mimpi kamu, itu menjadi kenyataan. So, selalu berpikir positif, saling terbuka sama pasangan, dan saling berkomunikasi. Sifat mana yang tidak kalian sukai satu sama lain, itu harus bisa dibicarakan, agar bisa menjadi suatu hubungan yang lebih hangat lagi, agar tidak ada rasa tertekan satu sama lain, agar kedepannya hubungan kalian itu menjalinnya itu bisa enjoy, bisa bebas, bisa merasa happy. Jadi seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi untuk readingan yang selanjutnya. Oke? Readingan selanjutnya yaitu kartu yang terakhir. Oke. Ya. Di sini ada kartu Angel Therapy. Archangel Raphael, give your cares and worries to use angel and allow you to take your friends. Ya, artinya di sini sesuai dengan tema, kapan aku akan menikah. Jadi seperti itu. Kalau di sini sebenarnya itu tergantung dari kamu sendiri. Kamu pengennya cepat atau lambat itu tergantung dari pribadi kamu masing-masing.
Jadi seperti itu. Di sini yang aku lihat, kamu saat ini membutuhkan healing dari rasa sakit hati yang pernah kalian alami. Kalian di sini membutuhkan sebenarnya itu seseorang yang mampu mengobati luka hati kalian. Seseorang yang bisa memeluk kalian dikala kalian sedih, dikala kalian senang. Kalian saat ini merasakan suatu kesepian, di mana terkadang di sela-sela waktu kesepian kamu mengharapkan sosok itu hadir. Jadi seperti itu. Dan di sini yang aku lihat, apabila kamu benar-benar istilahnya udah berambisi menginginkan jenjang pernikahan tersebut, di sini kamu harus bisa menilai orang yang benar-benar tepat. Jadi jangan sampai salah pilih. Orang yang seperti apa yang tepat, yang cocok buat kamu. Nah, di sini yang aku lihat, kamu sebenarnya orangnya itu gampang baperan, kamu orangnya gampang sedih. Jadi sebisa mungkin kamu itu cari seseorang yang benar-benar bisa menghandle kamu, yang benar-benar bisa mengimbangi emosional kamu, yang benar-benar bisa memahami isi hati kamu. Kamu tidak cocok dengan seseorang yang berwatak keras. Jadi seperti itu. Kalau bisa dibilang kapan gitu ya, kapan kamu menikah? Ini yang aku lihat secepatnya. Karena kamu saat ini pun kayak gimana ya, udah merasakan bebannya rasa sakit yang terakibat dari hubungan percintaan yang gagal. Jadi seperti itu. Dan di sini tuh kayak akan ada seseorang gitu ya, akan ada seseorang itu yang mengetuk hati kamu dan kamu itu membukanya gitu. Membukanya dalam artian orang itu sesuai dengan hati kamu. Kan yang selama ini yang kamu harapkan, kamu pengen mendapatkan seseorang itu yang tahu isi hati kamu, yang tahu perasaan kamu, istilahnya itu yang peka gitu ya. Nah, orang itu akan hadir dimana dikala di posisi pada saat kamu berada di titik jenuh. Intinya itu seperti itu. Dan sepertinya yang aku lihat kamu menjalin hubungan dengan orang itu tidak lama. Dalam artian itu kayak masa pacaran kamu itu tidak lama. Jadi bisa jadi ya jenjang pernikahan itu akan segera terjadi gitu. Ketika kamu bisa menemukan seseorang yang seperti itu. Sekarang kita lihat untuk deck tarotnya sendiri. Oke. Untuk versi deck tarotnya tersendiri. Yes. Pack of Pentacle. Oke. Yups. Masih aja tetap itu. The Emperor, Justice, yes, the World, The Hermit. Ya. Nah, oke, buat para teman-teman sahabat IR lover semuanya yang memilih kartu nomor 3. Ya. Dimana di sini yang aku lihat sesuai dengan kartu oracle-nya ada kartu Pack of Pentacle, yang artinya kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar sesuai dengan harapan kamu. Menemukan seseorang itu yang sangat berarti di dalam hidup kamu. Jadi seperti itu. Dan hal itu yang akan
menjadi awal suatu perjalanan. Istilahnya itu move on dari masa lalu buruk kamu. Di sini perjalanan cinta kamu dipenuhi dengan kebahagiaan. Jika kamu seperti itu. Dan di sini udah kamu tidak usah terlalu melihat ke belakang. Jangan terlalu melihat masa kelam kamu. Jangan usah terlalu melihat luka hati kamu di masa lalu. Karena jika hal itu terus kamu lihat, kamu kedepannya tidak akan bisa berkembang. Kamu tidak akan bisa mampu membuka hati untuk orang baru. Kamu akan tetap istilahnya itu mengingat-ingat. Kamu tidak akan bisa maju ke depan. Kamu akan tetap di tempat ini. Dan di sini ada kartu The Emperor. The Emperor itu yang artinya seseorang yang bijaksana. Nah, dan di sini yang kamu butuhkan selain dari yang udah aku sebutkan tadi, kamu sebenarnya itu sangat membutuhkan seseorang itu yang mampu menuntun kamu ke jalan yang lebih positif lagi. Karena mungkin di masa lalu kamu pernah mendapatkan seseorang itu yang temperamen, emosionalnya sangat tinggi, tidak bisa kontrol. Ketika diajak berdiskusi, dia selalu merasa bahwa diri dia itu benar. Jadi seperti itu. Harapan terbesar kamu sebenarnya di sini adalah sebenarnya kamu itu cocok dengan orang itu yang berlaku adil terhadap hubungan. Jadi tidak ada yang merasa benar, tidak ada yang merasa salah. Tapi saling mengoreksi kesalahan satu sama lain. Itu yang kamu harapkan. Itu harapan terbesar kamu. Dan di sini juga yang aku lihat, ya, akan ada kartu ini ya, Queen of Wands. Kamu pada saat itu ketika kamu udah berhasil menemukan seseorang yang seperti ini, hati kamu merasa berbunga-bunga, kamu merasa tenang, kamu merasa nyaman, kamu merasa happy menjalaninya. Karena orang ini tuh menurut kalian tuh sesuai dengan harapan kalian. Dan sepertinya kalian itu udah merasa mantap dan yakin. Jadi bisa dipastikan kamu tidak kamu tidak menjalin hubungan lama dengan orang ini. Tidak menjalani hubungan masa pacaran itu yang lama. Bisa dipastikan ketika kamu udah merasa yakin, begitu pula dia udah saling yakin satu sama lain. Oke. Kamu akan langsung ke jenjang pernikahan. Nah, orang ini tuh sangat menyayangi kamu. Orang ini tuh sangat menghargai kamu. Dia memiliki harapan besar di dalam hidup dia terhadap kamu. Jadi kayak orang ini tuh sangat takut kehilangan kamu. Nah, di sini sebenarnya itu kuncinya itu penting. Kuncinya itu mudah. Tipe seseorang yang seperti ini, semakin kamu menyayangi dia, orang itu akan lebih-lebih mencintai daripada kamu mencintai dia. Jadi seperti itu. Di sini ada kartu The World juga. The World itu yang artinya ya, akhir dari masa kesulitan kamu, bisa jadi akhir dari masa lajang kamu apabila kamu bisa menemukan seseorang ini. Dan kamu udah merasa gak kesepian lagi, udah merasa gak cemas lagi gitu ya. Karena orang ini tuh mampu menemani kamu, mampu memeluk kamu dikala kamu jatuh, dikala kamu sedih maupun senang. Orang ini yang mampu menyinari kamu dikala kamu merasa gelap, merasa membutuhkan seseorang untuk bercerita. Dan orang ini juga yang istilahnya itu yang merubah stigma dari kamu yang selalu berpikir bahwa tidak ada laki-laki yang baik. Nah, orang ini tuh yang mampu membuktikan pada akhirnya bahwa sebenarnya dengan kamu bisa bertemu dengan orang ini, bahwa tidak semua laki-laki itu seperti itu. Nah, di sini juga ada kartu ini yang artinya mungkin bisa jadi kamu dengan hadirnya orang ini ya, kamu tidak terlalu memandang fisik, harta dia, tidak terlalu memandang apapun tentang dia, tapi di sini yang kamu lihat itu, yang kamu nilai kesetiaan, kebaikan hati dia, ketulusan hati dia, perjuangan dia mencintai kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini akan menjadi suatu akhir yang membahagiakan. Suatu akhir jenjang pernikahan yang kalian impi-impikan akan segera terlaksana. Jadi seperti itu.
Dan tentunya di sini kalian harus tetap berdoa sama yang di atas. Karena jodoh, rezeki, maut apapun itu, tetap semuanya kita serahkan sama yang di atas. So, ini adalah fun reading. Jadi, ambil aja sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya. Anggap aja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Oke? Aku Clarissa dari channel Tarot Trader Indonesia. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian semuanya tidak ketinggalan ketika aku upload video terbaru. Oke, mudah-mudahan kalian semuanya dimudahkan segala sesuatu, harapan dan kelancaran kalian ke depannya. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dilindungi dalam lindungan Tuhan. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Dadah.